Sebenarnya segala sesuatu yang kita pengen itu tuh bakal jadi milik kita. Cuman waktunya aja yang datangnya itu nggak sesuai dengan keinginan kita loh. Setuju nggak kak? Bener banget, karena gini, intinya kalau misalkan kita mampu, itu pasti akan Allah berikan. Tapi kalau misalkan emang kita belum mampu, itu mungkin Allah akan berikan, tapi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda karena tema kita adalah menjadi bukan motivator sih, cuma sharing terkait love language-nya Tuhan, love language-nya Allah sebenarnya. Itu guys. Nah, yang pertama yang mau kita share itu kita pahami dulu nih, kenapa sih kita di manusia itu selalu diberikan ujian, dan kenapa kalau kita dikasih ujian gitu selalu ngeluh gitu kan. Nah, kalau pendapat dari kakak Maulida gimana? Kalau menurut aku sendiri terkait love language Allah itu, jadi Allah itu ketika mencintai seorang hambanya, Allah tuh akan memberikan love language kan dengan berupa ujian. Ujian yang seperti apa? Jadi misalkan ketika kita sekolah itu pasti kita mendapatkan pelajaran. Ketika kita mendapatkan pelajaran, itu kan kita akan mendapatkan ujian. Entah kita tidak memahami pelajaran tersebut, atau kita bermasalah karena kita nakal mungkin, dan itu kan adalah sebagian ujian yang emang kita harus selesaikan gitu. Jadi Allah juga ngasih kita ujian itu karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita gitu kan. Jadi biar kita juga mau berusaha untuk menerima ujian tersebut. Dan ketika Allah memberikan ujian itu pun juga nggak mungkin di luar batas kemampuan seorang hambanya. Kayak dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 287 ke 286 gitu, yang Allah menyebutkan kayak la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, itu kan juga udah tertera gitu, bukan tertera, udah tertulis di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah nggak akan memberikan ujian di batas kemampuan hambanya. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari Syafira sendiri gimana nih? Kalau aku enggak, kalau dia lebih ke arah teori, kalau aku lebih ke arah pengalaman aja. Berdasarkan pengalaman dia boleh. Kalau pengalaman banyak sebenarnya, kayak ujian-ujian gitu kan, kayak tadi uji dari segi sekarang sih yang lagi relate banget diujinya karena teman-teman udah pada kerja kan, terus tapi aku tuh belum, jadi kayak aku mikir ya udah sabar aja, karena belum tentu mereka yang kerja di sana bahagia loh. Sedangkan kalau kita pengangguran ya udah happy, kita bikin konten, kita suka-suka, Kita nikmatin dulu. Terus juga jadi kalau pengangguran juga sebenarnya di aku ada hikmahnya, karena pertama aku bisa deketin diri sama Allah kan. Karena dulu tuh waktu sibuk-sibuknya kuliah, hektik-hektiknya kuliah tuh bener-bener kepegangnya cuma gue studi kayak udah gimana caranya biar aku selesai tepat waktu gitu. Nah, bener-bener kayak nggak ada waktu buat kayak dengerin ceramah ustadz online gitu loh. Nah, mungkin menurut aku ya kayaknya udah deh, kamu tuh udah 4 tahun kayak gitu, mikir tentang dunia gitu, mau kapan lagi kamu itu mikir tentang akhirat gitu loh. Kalau aku mikir ya kayak gitu sih, soalnya karena kita pada dasarnya juga bakal mati gitu loh. Kalau kamu mati tiba-tiba, nanti bekalnya apa kalau nggak disiapin dari sekarang? Kalau misalkan kita habis kuliah langsung sibuk kerja, nanti kita sibuk mikirin akhiratnya kapan gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu guys. Berarti kita sebagai manusia emang harus balance gitu antara dunia dan akhirat. Jangan melulu tentang dunia, jangan melulu tentang akhirat. Karena emang kita harus balance dua-duanya. Karena tanpa di dunia kita pun nggak bakal bisa di akhirat. Dan ketika kita nggak punya bekal di dunia, kita juga nggak bakal bisa di akhirat.
Dan tadi ngomong-ngomong terkait pengangguran gitu kan, emang kita harus sabar, tapi kita juga tetap harus ikhtiar. Iya, ikhtiar juga. Ya walaupun itu juga tetap nyari kok, walaupun sambil berdoa gitu aja. Jadi emang kita harus ada duit ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Iya. Love language kedua. Oke guys, pembahasan selanjutnya itu tentang love language Allah. Kenapa sih kita tuh dijauhkan dari orang yang kita sayang banget, gitu kan? Nah, biasanya tuh bikin kita sedih, bikin kita nggak semangat, bikin kita menyalahkan takdir. Bilang kalau, ternyata Allah jahat banget ya, padahal aku udah sayang itu sama dia, gitu loh. Menurut kamu, kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya itu termasuk love language-nya Allah, yang dimana Allah tuh memberikan hidayah, bukan hidayah sih, tapi lebih ke hikmah supaya kita lebih menjadi orang yang lapang hatinya, lebih ikhlas gitu kan. Karena memang benar pada nyatanya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, itu pasti kita sering bilang, ya Allah kenapa gitu, apa kurangnya aku gitu kan, kenapa aku yang harus ditinggalin gitu. Padahal itu semua adalah rencana terbaiknya Allah, karena ketika kita bersama orang-orang yang emang sebelumnya deket sama kita, entah sahabat, pacar, atau apa ya yang kita sayangin intinya, itu kan Allah mungkin memberikan pelajaran dan memberikan suatu kayak dia sebenarnya belum baik buat kamu. Jadi ya udah, sekarang fokus aja untuk memperbaiki diri kamu sendiri, dan kamu harus bisa self love gitu sih. Jadi menurut kamu lebih self love ya kan? Iya benar. Jadi Allah pengen kita self love dulu untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu yang seperti apa ya? Kita dengan cara memperbaiki diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika kita udah benar-benar baik, Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Allah akan sandingkan orang-orang terbaik di dalam hidup kita. Mungkin begitu sih kalau dari aku. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau aku mau dari berdasar pengalaman, karena aku udah ditinggalin 2 kali, anjay. Tinggalin. Enggak sih, yang terakhir aku meninggalkan. Anjay. Nah, yang pertama itu, ya dulu aku tuh sempet bandel banget kayak, karena aku dulu di Lampung kayak nggak punya orang tua, nggak punya saudara, jadi kita tuh butuh sama tutok kan. Ya. Nah, itu tuh aku punya dulu. Nah, foto setelah itu yang pertama karena diselingkuhin. Nangis, pasti nangis, tapi setelah itu kayak nggak bisa nerima takdir, kayak masih denial, kayak kenapa ya gitu. Terus semakin lama tuh semakin jadi stres gitu loh, jadi semakin apa ya, jadi bodoh amatan sama diri sendiri gitu. Tapi di balik itu semua, ternyata Tuhan itu nggak ninggalin kita oleh saat kayak gitu, karena kenapa aku ngerasanya ya, setiap abis putus, bener-bener abis putus itu FYP TikTok aku semuanya tentang ceramah ustadz. Entah yang dulunya pas pacaran itu aku nggak pernah dapet ceramah ustadz, kayak ya orang-orang joget TikTok aja sih gimana gitu. Hidayah Iya kan, hidayah dari Allah tuh lewat FYP TikTok itu. Nah terus aku juga suka dengar katanya kalau itu tuh Allah tuh maha pencemburu. Jadi mungkin banget ya, dulu tuh aku sayang banget sama orang itu banget. Jadi apa-apa tuh ngandelin dia. Pokoknya kalau lagi ada susah keluarga, ada masalah keluarga, susah dalam pertemanan, hubungan sama yang lain, pokoknya tuh aku tuh selalu cerita ke dia. Nah, sedangkan kita tuh nggak boleh kayak gitu ke orang. Tuh, aku tuh suka denger ceramah ustadz tuh kita nggak boleh cerita apa-apa tuh ke orang, karena bisa jadi orang yang kita cerita itu belum tentu loh Bisa menjaga rahasia. iya bisa menjaga rahasia, sama bisa kayak nerima, oh ternyata kayak aku punya sesuatu, aku pernah menang lomba ini, ternyata dia di depan kita senang, tapi di belakang kita nyumpahin, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi kayak artinya iya. ada rasa iri. Itu Makanya kebanyakan orang iri itu dari orang terdekat kita. Nah, kebanyakan, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Karena kita kan nggak tahu siapa aja gitu ya orang yang emang
suka dengan pencapaian kita. Maka dari itu mungkin Allah pengen, yaudah kalau ada apa-apa kamu ke aku aja gitu, karena aku akan menjaga rahasiamu, aku akan mendengarkanmu, aku akan selalu ada untukmu gitu. Iya sih. Makanya benar tadi yang dibilang Syafira, kalau misalkan Allah itu maha pencemburu. Jadi ketika kita dekat sama orang yang kita sayang, itu kan kita lupa mungkin sama Allah. Apalagi kalau kita dalam keadaan bahagia, itu akan lupa. Dan seharusnya kita dalam keadaan bahagia maupun sedih itu emang harusnya ke Allah. Tapi kebanyakan manusia, termasuk kita ya, Pernah ada di posisi itu. mungkin sampai sekarang karena kita nggak sadar ya, ketika kita bahagia ya udah kita lupa sama Allah, tapi ketika kita sedih baru kita ngadu sama Allah gitu. Tapi Allah nggak pernah sedikit pun yang dari kita. Bener-bener. Tapi yang satu hal yang benar apa ya, yang aku reminder, jangan pernah menggenggam sesuatu itu dengan erat. Terlalu erat. Karena ibarat kata kita megang dulu apa sih, mawar, kalau erat kan ada durinya itu sakit kan, mendingan dilepasin aja, nggak usah terlalu berharap banget tentang semua orang, karena itu tuh apa ya yang terjadi di dunia ini sebenarnya bukan punya kita. Jadi kita nggak berhak marah mau orang itu pergi dari kehidupan kita, ya karena dia bukan punya kita. Semuanya milik Allah. Makanya sesuatu itu, aku kalau sekarang ditinggalin orang, dikecewain orang, kayak ya udah, ini bukan milik aku, berarti bukan hak aku untuk dapetin hal itu gitu. Love language ketiga. Oke guys, jadi ada pembahasan lainnya yang mau aku bahas, yaitu sebenarnya segala sesuatu yang kita pengen itu tuh bakal jadi milik kita, cuman waktunya aja yang datangnya itu nggak sesuai dengan keinginan kita loh. Setuju nggak kak? Bener banget, karena gini, intinya kalau misalkan kita mampu, itu pasti akan Allah berikan. Tapi kalau misalkan emang kita belum mampu, itu mungkin Allah akan berikan, tapi nanti di lain waktu, atau kalau emang udah terpaut usia gitu. Mungkin ada sesuatu yang Allah berikan di luar rencana kita. Itu pasti Allah memberikannya juga lebih baik dari apa yang kita rencanain gitu. Karena pada dasarnya kebaikan itu benar bukan datang di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat gitu kan. Dan itulah alasannya kenapa kita harus sabar menunggu waktu yang tepat itu. Karena dengan kita sabar, itu Allah akan memberikan ribu-ribu yang lebih baik dari apa yang kita rencanain. Dan ketika kita sabar itu, kita juga harus tetap punya keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan kita yang lebih baik dari apa yang kita rencanain gitu sih Kak. Kalau dari Kak Syafira sendiri ini gimana? Kalau dari aku berdasarkan pengalaman, jadi waktu itu aku pengen wisuda kan. Nah teman-teman aku yang bukan satu frekuensi sih, kayak satu bimbingan ataupun satu yang paling dekat gitu, pada wisudanya itu di bulan Juli. Nah sedangkan pada saat itu aku belum bisa, entah itu ada hambatan dari dosennya yang keluar kota, dosen yang masih belum approve sama jurnal aku, masih kurang segala macem. Jadi aku pada saat itu pun of course nangis, terus kayak nyalahin juga, kenapa ya aku dapet dosen yang kayak gini, gitu-gitu dah pokoknya. Jadi aku nggak bisa nih wisuda di bulan Juli. Nah pada akhirnya aku wisuda di bulan November. Tapi ya aku paling bersyukur banget kenapa aku wisuda di bulan November. Pada saat itu kalau misalkan wisuda bulan Juli, belum tentu orang tua aku tuh sehat, karena orang tua aku lagi sakit kan. Jadi kalau kita maksain, hasilnya tuh gak bakal maksimal juga kan. Nah terus wisuda di bulan Juli itu sepi pada liburan. Jadi kan aku kan anak teknik kan. Kalau teknik itu kan suka diarak-arak gitu kan, pakai mobil lah, Bener. ya kan. Nah itu tuh di bulan Juli sama sekali nggak ada. Jadi orang tua kita ataupun yang lainnya, keluarga kita tuh nggak bisa ngelihat kan kalau di bulan Juli. Sedangkan di bulan November tuh bener-bener meriah, rame banget. Jadi pas keluarga aku datang, mereka tuh mes gitu loh pas sama wisuda aku gitu. Jadi aku mikir,
oh ternyata kayak gini ya, rencana Allah tuh lebih baik gitu loh. Jadi kalau misalnya bulan Juli kemarin mungkin cuma foto-foto abis itu pulang. Kalau sampai sehari, kalau kemarin kan bulan November aku tuh sampai bener-bener abis maghrib, dan orang tua aku tuh bangga, bahagia banget anaknya lulus gitu loh. Kan masih itu deh. Kalau dari kamu ada nggak pengalaman yang kayak sama kayak aku atau yang lainnya gitu? Ya pastinya ada ya. Gitu ya. Ada lagi nggak Pier terkait pengalaman tentang apa yang kamu tuju tapi belum dikasih di waktu yang tepat gitu? Ada akhir-akhir ini. Jadi kita tuh mau main dari minggu-minggu kemarin gak sih, Pi? Benar. Dari minggu-minggu kemarin udah mau main tapi belum kesampaian. Lupa. Jadi menurut aku baru kesampaian itu pas hari ini sama kemarin. Nah jadi pas aku nyampe Jakarta, aku cuma bilang kayak, oh mungkin dibalik semua ini pasti ada hikmahnya. Terus aku sampai Jakarta kayak, oh alhamdulillah Tuhan aku bisa juga sampai Jakarta. Yang tadinya aku mikir kayak, kenapa sih rencana aku digagalin terus gitu loh. Kenapa aku padahal cuma mau main doang sama temenku, mau niatnya juga baik buat silaturahmi, mau udah bahas-bahas tentang agama tadinya. Soalnya dia kan apa ya, sebenarnya ngebahas agama sama dia tuh enak banget gitu loh. Ada temen yang bisa dibahas ngebahas agama enak sama enggak. Nah sedangkan waktu aku di rumah itu, waktu kita mau main, iman aku tuh lagi down gitu, lagi butuh kayak orang yang inilah, yang bisa ngasih masukan bla 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 gitu kan. Nah Tuhan pada saat itu tuh kayak nggak boleh, lagi belum bisa atau gimana gitu. Jadi baru ketemu akhir-akhir ini. Nah hikmahnya sekarang aku dapat ilmu dari dia. Terus dia juga apa ya, mungkin kalau kemarin aku ketemu dia waktu semhas, waktunya cuma sebentar ya kan. Kalau sekarang aku bisa bikin konten bareng sama dia, bahkan sehari kita bisa bikin sampai 2 atau 3 konten. Mungkin kalau hari kemarin cuman ya udah paling ketemu bikin 1 konten udah, habis itu kita pulang kan. Kalau sekarang sampai nginep, sampai ya pokoknya belajar banyak deh tentang agama juga sama dia gitu. Tapi disclaimer ya guys, di sini aku juga masih belajar. Jadi terima kasih kalau misalkan emang pendapat dari Syafira aku udah baik, tapi di balik semua ini pasti ada aib-aib yang memang Allah tutupin. Dan di sini intinya kita masih sama-sama belajar, belum sama-sama baik, tapi kita berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Bener, tapi menurut aku dari semua teman aku yang ada, dia tuh yang paling dasar agamanya gitu loh. Ya walaupun dulu emang Sophie ya Maul itu dia apa ya, suka kafir, dia suka ini kayak cewek-cewek pada umumnya gitu. Cuman langsung dapat hidayahnya itu bener-bener kayak dari mulai pakainya syar'i banget, terus cara ngomongnya tuh kayak gini. Ya Allah kayak anggur niti banget. Masih belajar ya teman-teman semua. Iya, tapi kayak apa ya, terus dari caranya dia menerima takdir itu tuh aku banyak belajar. Kayak dia kan pernah ditinggalin atau pernah dapat Setahu deh ya. musibah kayak gitu. Iya. Nah dia tuh apa ya, sudut pandangnya dia sama aku tuh beda, jadi kayak oh jadi harus kayak gini gitu loh, paham kan gitu guys. Oke guys, jadi itu 3 poin utama yang pengen aku bahas pada hari ini guys. Karena itu yang lagi kita rasain berdua. Jadi mungkin buat kalian juga ada yang relate dengan dengan pernyataan kita. Tapi ini disclaimer dulu. Ini cuma berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang kita punya guys. Jadi menurut kakak gimana? Jadi kalau misalkan emang ada ilmu yang salah atau ada perkataan yang salah dari kita, sebelumnya kita minta maaf. Jadi kalau misalkan emang ada salah juga, itu mohon dikoreksi, jangan dihakimi karena kita juga masih dalam proses belajar. Tapi kalau misalkan emang ada hikmah dan kebaikannya bisa diambil, semoga bisa jadi amal jariah juga buat kita. Sebenarnya kita bukan maksudnya buat menggurui, cuma kita mau sharing aja. Siapa tahu dari kalian semua ada yang sama posisinya sama kayak kita, lagi di fase down-downnya, kita butuh motivasi ataupun butuh
apa ya, pengalaman orang-orang gitu guys. Jadi semoga ini jadi ladang pahala juga buat kita Kita semua. semuanya. Bagi yang menonton dan bagi kita yang memberikan pengalaman kita guys. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita tutup ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.